Oke, sebelumnya kalau boleh jujur ya, saya agak nervous. Mungkin dari tadi kalau diperhatiin saya agak putus-putus, jadi saya juga minta maaf. Oke, kita lanjut aja. Oke, ini hasil refleksi saya dan teman-teman. Jadi sejak saya lahir ya, saya dan mungkin kebanyakan orang lainnya terlahir dengan menganut agama, sudah menganut agama gitu terlahir. Biasanya agama itu adalah agama yang diturunkan oleh orang tua kami. Di sini saya menyebutnya sebagai agama warisan. Setidaknya, kalau saya berkaca dari lingkungan kehidupan saya, sedikit jumlahnya kenalan saya yang pada akhirnya diberikan kesempatan untuk memilih agama yang ingin mereka anut gitu. Sepanjang saya hidup selama 20 tahun, pasti muncul banyak pertanyaan dalam benak saya mengenai agama warisan yang saya anut. Seringkali saya temui hal-hal yang membuat saya bertanya gitu. Muncul pertanyaan di benak saya, yaitu pertanyaan seperti, kok seperti itu ya? Apakah Tuhan memang memerintahkan demikian gitu? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika saya melihat berita-berita pembantaian orang banyak atas nama agama gitu. Itu sering sekali muncul pertanyaan seperti itu. Nah, tapi kerap kali juga ketika saya sedang mengkritisi agama yang saya anut gitu, saya sering sekali mendapati larangan-larangan untuk meragukan ajaran yang saya anut gitu. Pasti langsung dosa, tidak boleh dikritisi gitu. Lebih baik diterima begitu saja gitu. Lebih baik kalau misalnya kita percaya ya sudah terima gitu. Kalau kita meragu, maka itu tanda sebuah kita tidak percaya gitu. Nah, tapi karena larangan itu muncul gitu ya, saya justru jadi bertanya-tanya kembali gitu. Mengapa kok saya dilarang untuk meragu, saya dilarang untuk mempertanyakan ulang ajaran saya. Maksudnya ajaran agama yang saya anut. Ajaran agama yang saya anut. Mohon maaf saya ketawa. Mohon maaf saya salah. Jika memang ajaran agama yang saya anut itu benar gitu adanya, maka kenapa saya dilarang gitu? Jika memang itu benar, saya percaya pasti keraguan yang saya miliki pasti akan bisa terjawab gitu. Nah, dari sinilah hasil refleksi saya mulai tersambung dengan gagasan Agustinus mengenai meragu yang dibahas dalam buku Meragu untuk Beriman. Karena justru Agustinus seolah-olah mengafirmasi tindakan saya yang sedang meragu tadi. Menariknya, Agustinus memandang tindakan meragu ini bukan sebagai suatu tindakan yang mengancam. Padahal, seringkali tindakan meragu ini dimusuhi dalam banyak ajaran agama. Sekiranya itu sih refleksi dari saya ketika membaca buku ini. Mungkin sangat menarik jika selanjutnya akan ditanggapi dengan Pak Naupal, kemudian dilanjut dengan Pak Jadi. Saya juga penasaran gitu, bagaimana sih apa pikiran-pikiran yang muncul ketika Pak Naupal dan Pak Jadi membaca buku ini gitu. Silakan Pak Naupal dulu, kemudian dilanjutkan dengan Pak Jadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita dikumpulkan oleh Mbak Ahmadiyah ya untuk membaca dan menelaah hasil tulisannya. Saya sangat berterima kasih dan saya ucapkan selamat ya atas prestasi akademik yang sudah dicapai sama Ahmadiyah Swastika. Ahmadiyah Swastika itu sebenarnya juga tidak asing dengan kita juga Pak Pendeta ya. Dia juga mahasiswa S1 Filsafat, kemudian juga menghasilkan karya tulis yang perlu kita banggakan ya, karena ini bisa dibaca dan bisa menginspirasi seperti yang disampaikan sama Mbak moderator kita. Oke, nah pembacaan saya terhadap naskah akademik dari Mbak Ahmadiyah ada saya menyimpulkan ada tiga hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama itu dari judul. Judul ini menarik seperti yang disampaikan sama Mbak moderator kita, meragu untuk beriman. Nah, kata meragu untuk beriman itu bagi saya pertanyaan yang dahsyat ya. Karena
beragama itu secara awam memang dipahami berangkat dari keyakinan, bukan berangkat dari keraguan. Pandangan yang mengatakan bahwa beragama itu berangkat dari keyakinan sehingga menghasilkan sebuah cara pandang yang tidak boleh diganggu gugat, itu dampak negatifnya adalah dogmatisme. Dampak negatifnya adalah tidak menerima refleksi kritis. Dampak negatifnya adalah ideologis. Cara beragama yang begini banyak kita lihat di sekitar kita, dan itu berusaha untuk diganggu gugat oleh Mbak Ahmadiyah, sehingga beragama tidak boleh hanya berangkat dari dogma tanpa refleksi kritis. Maka beragama membutuhkan refleksi kritis. Refleksi kritis berangkat dari meragukan itu. Meragu itu khas manusia. Jadi kalau kita katakan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, maka pasti akan muncul keraguan, terutama ketika dia ingin menemukan kebenaran. Keraguan dimunculkan karena klaim kebenaran itu kan beragam dalam studi filsafat. Ada orang yang mengatakan bahwa kebenaran bisa dilihat dari dimensi realitas indrawi. Itu yang kebanyakan gitu loh ya. Sehingga kalau begitu, maka fenomena ketuhanan akan sulit untuk bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, keraguan yang seperti itu saya kira yang negatif ya. Karena dia mereduksi pada klaim kebenaran pada dimensi realitas empiris, realitas indrawi. Nah, kalau dia berhenti di situ, maka itu jadi masalah. Tapi yang menarik, Agustinus tidak berhenti di situ karena dia mengangkat dan mendasarkan pemikirannya pada yang kita sebut filsuf klasik, ya Plato dan Plotinus, ya dua tokoh itu yang menginspirasi pemikiran Agustinus. Yang menarik juga, pemikiran Plato dan Plotinus dianggap dekat dengan spiritualitas, baik dalam dunia Islam maupun dalam dunia Kristiani. Jadi dua tokoh itu memang menjadi boleh dibilang filsuf yang dipuji-puji ya dalam tradisi filsafat Islam klasik dan filsafat abad pertengahan. Pasti rujukannya adalah Plotinus. Plotinus itu pasti mengarah ke Plato. Nah, apa yang menarik? Bahwa kebenaran memang tidak bisa ditemukan dalam realitas indrawi. Itu titik pijaknya. Kenapa? Karena realitas indrawi itu hanya melihat fenomena-fenomena yang sifatnya kalau ditelaah lebih dalam itu berubah-ubah. Dan itu tidak menyampaikan kita pada sebuah kepastian. Kenapa kok semacam itu? Misalnya kita bisa melihat konsep Plato gitu kan, tubuh itu dipenjara. Roh itu dipenjara oleh tubuh. Jadi roh sebagai sinar ilahi dalam tradisi filsafat Islam dan tradisi filsafat abad pertengahan itu tidak bisa keluar untuk mendapatkan kebenaran karena dia dipenjara oleh tubuh. Maka dia harus keluar dari dimensi itu. Gimana caranya? Asketisme, ya kehidupan spiritual. Nah, jadi meragukan itu menjadi dasar gitu loh ya, basis bahwa kebenaran itu tidak bisa ditemukan karena kalau kita hanya melihat dan mendasarkan kebenaran pada realitas indrawi, maka pasti kita tidak akan pernah terpuaskan.
pasti akan gagal. Dan itu menjadi basis untuk penemuan pencarian kebenaran lebih lanjut. Yang kedua, dunia indrawi itu semakin didekati maka semakin tidak mencapai tingkat kepuasan. Itu juga pengalaman Agustinus ya. Dan tokoh-tokoh spiritualis juga mengalami hal yang sama. Kalau kita menggunakan pendekatan Kierkegaard misalnya, itu pada eksistensialisme yang sifatnya estetis ya. Pasti kita akan tidak sampai pada kepuasan, kebahagiaan. Yang dilakukan sama Agustinus juga sama kan. Ketika dia masa mudanya itu kan terlibat juga gitu kan, seks bebas misalnya gitu kan, kepuasan dimensi sensasional itu semakin dipenuhi pasti semakin tidak merasa terpuaskan. Orang ini tidak akan mencapai kepuasan batin ya, apalagi pencarian realitas kebenaran itu menjadi fokus dalam kajian filsafat. Maka meragukan sebagai sebuah karakteristik dari manusia yang punya kesadaran. Amedia cukup bagus gitu ya, itu menjadi titik pangkal ya, dengan basis pendekatan Platon dan Plotinus itu menjadi basisnya, ada sandaran epistemologisnya untuk sampai pada kebenaran sejati. Teori emanasi gitu kan, kita sebut juga dengan Fayed itu kan semacam pelimpahan. Jadi dari yang ilahi itu melimpah semakin ke dunia material maka dia semakin jauh dari kebenaran. Itu kan teori jadinya ya. Jadi landasan itu kita harus meranjak dari dunia material ke dunia intelektual, dari dunia intelektual ke dunia spiritual. Dan dari situ kita baru bisa menampak kebenaran. Kalau kita hanya mengandalkan dunia material, kita terjebak seperti konsepnya Plato gitu kan, dalam alegorinya. Kita terjebak, kita lahir beragama, tapi agama kita seperti dipasung gitu. Itu juga yang menarik. Itu jadi agama seperti agama warisan, agama dogmatis tanpa kritis, agama yang sifatnya defense mechanism ya. Kita selalu merasa terancam kalau dengan keberadaan agama lain, misalnya seperti itu, karena agama sebagai identitas dan kemudian kita berusaha untuk membela agama secara buta. Ini yang banyak. Nah, dalam kajian baik dalam tradisi Islam atau Kristiani, saya kira para filsuf itu mengalami tahap yang kita sebut skeptis sebenarnya. Al-Ghazali juga mengalami skeptis juga yang sangat tajam. Skeptisisme itu bukan sesuatu yang menakutkan sebetulnya, tapi itu adalah karakter dari berpikir kritis filosofis, dan itu ditemukan dalam perjalanan para filsuf menemukan kebenaran. Jadi Al-Ghazali juga melakukan hal yang sama. Dia kaji semua aliran pemikiran dan akhirnya dia meragukan semuanya karena pemikiran yang muncul lebih pada dogmatisme dan klaim kebenaran kelompok. Oke, satu lagi, setelah kita sampai pada tataran yang namanya spiritualitas, seperti yang dikonsepkan dalam hidup asketisme yang dilakukan sama Agustinus juga, maka di situ baru muncul yang namanya iluminasi. Iluminasi itu semacam dalam tradisi Islam namanya isyraqi. Ya, isyraqi itu pancaran, ya, sinar terang. Jadi Tuhan menyinari dan menerangi. Jadi setelah itu kan tradisi filsafat gitu ya. Setelah kita membuka diri pada pencerahan itu, maka sinar terang Tuhan datang. Itu kita sebut ada tahap-tahap persiapan kalau dalam tradisi filsafat Islam. Jadi ada tahap-tahap persiapan sehingga seseorang bisa sampai pada spiritualitas yang ideal. Nah, dari situlah muncul sinar penerangan ilahi. Nah, itu yang diangkat sama media. Apa nilai positifnya? Nilai positifnya keberagaman itu sebagai sesuatu yang eksistensial.
Jadi kita memang mengalami itu sebagai pencarian keilahian. Kenapa kita terus mencari? Karena Ahmadiyah juga mengatakan di sini bahwa hakikatnya secara kodrati manusia itu bertuhan gitu ya. Manusia itu punya kita sebutnya dimensi keilahian pada diri manusia. Nah, dalam pandangan para filsuf ada juga yang begitu kan, secara kodrat natural manusia human, secara nature manusia is religious ya, manusia itu religius. Dan itu biasanya padanannya ketemu juga. Tradisi Islam mengatakan memang ayat suci Quran mengatakan itu, nanti Pak Pendeta bisa ayat dari Alkitab ya. Itu ada wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan pada manusia rohku. Jadi roh Tuhan itu ditiupkan pada diri manusia, sehingga karena ada roh ilahi pada diri manusia, maka manusia itu pasti punya hasrat untuk mencari kebenaran. Ada yang namanya fitrah. Fitrah itu diberikan pada Tuhan pada manusia sehingga dia condong pada kebenaran dan seterusnya. Saya kira John Calvin juga sama gitu, punya pandangan yang ada sense divinitatis ya. Jadi ada semacam keilahian pada diri manusia. Jadi pandangan agama yang dipahami oleh orang-orang beragama, kemudian pandangan filsuf yang tanpa berdasarkan ajaran agama, ada connect di situ, sehingga dari situ pencarian kebenarannya membutuhkan yang kita sebut dengan eksistensialisme religius akhirnya. Nah, Agustinus sudah sampai pada tahapan itu. Jadi pencarian kebenaran agama lewat sebuah proses pengalaman spiritual yang menghasilkan eksistensialis yang religius, itulah yang sebenarnya khas filosofis ya. Jadi agama bukan bawaan, agama bukan dogmatisme semata, fideis tanpa refleksi kritis, tapi agama dihayati sebagai sebuah pencarian makna hidup. Agama dihayati sebagai upaya untuk mengisi dimensi yang melekat dalam diri manusia, sehingga dia bisa berdialog dengan yang lain. Jadi yang lain bukan sebagai musuh, yang lain bukan sebagai lawan, tapi yang lain sebagai sebuah dialog. Maka dia bisa berdialog dengan filsafat, dia bisa berdialog dengan tokoh-tokoh pemikir agama yang lain. Dan itu kita temukan saya kira dalam semua filsuf ya. Filsuf Islam, Ibn Sina misalnya, Ibn Rus, Al-Farabi itu mau berdialog dengan filsafat Yunani, dengan filsafat era yang kita sebut dengan Helenistik. Dia mau berdialog dan dia tidak merasa akan terganggu imannya. Begitu juga filsafat Yahudi dan filsafat Barat Kristiani gitu kan, dia mau berdialog juga dengan pemikir-pemikir filsafat sehingga terjadi keterbukaan, dan itu semakin memperkaya spiritualitas, sehingga pada titik akhirnya buku ini mengajak kita yang tadi ya, bagaimana supaya agama dalam pengertian yang dogmatis, yang warisan itu bisa naik kelas ya kan, bisa naik kelas menjadi agama eksistensial, agama sebagai sebuah pengalaman spiritual manusia yang dihayati dan dirasakan, sehingga Tuhan itu tidak dimusuhi. Tuhan itu bukan dianggap sebagai yang selalu memerintah, yang selalu membatasi ruang bebas, tapi Tuhan itu dianggap sebagai sang kekasih yang selalu menanti kehadiran kita sebagai yang dikasihinya, sehingga tidak ada keterpaksaan di situ. Kita bertemu dengan Tuhan seperti kita bertemu dengan pacar gitu kan. Jadi kita begitu gembira ketika bertemu Tuhan seperti kita begitu bergembira dengan bertemu pacar gitu kan. Itu kan eksistensialisme religius yang kemudian
menegasikan yang lain, tetapi tidak melupakan komunitas. Itu juga karakteristik dari Agustinus ya. Dia tidak lenyap dalam Tuhan, lupa dengan komunitas, tapi dia lenyap dalam Tuhan, kemudian dia bisa juga keluar dari itu dan bisa beraktivitas dengan komunitas. Nah, saya kira itu kontribusi besar dari Agustinus yang kemudian bisa kita dialogkan dengan konteks era sekarang. Jadi agama tidak hanya masuk dalam ruang institusi rumah ibadah, tapi dia harus tampil ke depan, bertanggung jawab atas komunitas yang ada. Nah, itu contoh yang cukup menarik dan cukup bagus dari kisah Agustinus yang sudah dijabarkan cukup bagus oleh Ahmadiyah. Saya kira itu dari saya. Nanti kita bisa diskusikan selebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Naufal. Tadi cukup panjang juga sesi refleksi dari Pak Naufal, ya, menarik juga. Kalau bisa saya simpulkan gitu ya singkatnya, mungkin kebanyakan agama tuh basisnya keyakinan gitu. Kebanyakan orang berpikir bahwa agama harusnya berbasis pada keyakinan gitu kan. Tapi beda halnya dengan Agustinus gitu ya. Kemudian basisnya justru keraguan gitu kan. Pak Naufal di sini memandang bahwa keraguan ini justru diperlukan gitu. Tujuannya untuk menghindari kita dari agama dogmatis, agama warisan tersebut gitu. Kemudian ketika kita pada akhirnya sudah berhasil menemukan jawaban spiritualitas tadi itu, kita pada akhirnya bisa memandang Tuhan sebagai kekasih gitu. Kita tidak lagi memandang agama atau ajaran Tuhan itu sebagai sesuatu yang dipaksakan begitu saja gitu. Ya, menarik. Mungkin akan semakin menarik lagi kalau bisa mendengar sudut pandang dari Pak Jadi. Jadi untuk Pak Jadi dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Ahmadiyah yang sudah menulis buku ini dan juga Pak Naufal yang sudah memberikan tanggapan yang indah menurut saya. Tanggapan saya tentu saya persiapkan bukan untuk Pak Naufal karena saya baru mendengar dan tidak sempat untuk memberikan tanggapan ya. Interaksi saya lebih kepada apa yang ditulis Ahmadiyah di sini ya. Yang pertama-tama tentu saya setuju seperti juga Pak Naufal tadi bahwa observasi yang dilakukan di halaman 120 mengenai agama warisan, mengenai orang-orang yang pada umumnya tidak menelusuri hakikat lebih jauh dari agama warisan mereka, dan kemudian ini memerlukan suatu usaha lebih jauh lah untuk mematangkan pengalaman iman yang diwarisi dari orang tua itu. Dalam hal itu saya setuju dengan Ahmadiyah. Jadi kita memerlukan sesuatu. Sesuatu itu disebut oleh Ahmadiyah dengan sebutan keraguan. Dalam hal ini saya kurang setuju dengan pemilihan istilahnya. Karena bagi saya mungkin yang ingin disampaikan setelah saya membaca berulang kali keseluruhannya mungkin lebih cocok diwakili dengan istilah kritis seperti tadi dikatakan Pak Naufal. Krito dalam bahasa Yunani artinya kan saya menimbang, saya menghakimi, saya menilai. Krito mungkin lebih sesuai juga dengan tradisi filosofi secara lebih umum, yaitu suatu pengambilan jarak untuk menimbang, untuk menilai. Tapi tidak apa-apa, saya kira keraguan itu mungkin lebih provokatif menjadi judul. Meragu beriman itu kan seperti, thank you, ini lebih oke. Meragu beriman itu mungkin lebih antitesis, jadi lebih provokatif gitu ya. Ya oke, saya kira itu bisa dimengerti. Yang ketiga, tentu keraguan di sini diberikan batas oleh Ahmadiyah pada halaman 122, dikatakan bahwa Agustinus tidak meragukan soal keberadaan Tuhan. Jadi rupanya yang diragukan, dipertanyakan itu tidak semuanya. Dia bukan punya global doubt seperti itu, tapi dia mengarahkan keraguannya pada hal-hal tertentu. Tapi saya tidak mendapati spesifiknya di mana secara konkret. Nah, itu saya tidak mendapati di buku ini. Yang diragukan itu apa saja. Tapi yang pasti bukan mengenai keberadaan Tuhan. Dan saya kira itu quite obvious lah ya, cukup jelas lah. Karena pada zamannya lah, Agustinus kan pada zaman itu. Saya kira amat sedikit orang-orang yang meragukan keberadaan Sang Ilahi pada zaman itu. Ya, jadi itu belum zamannya. Dan kemudian dikatakan di sini yang diragukan ada 3 ya, diwakili 3 itu, yaitu penangkapan indrawi. Di sini saya
kurang paham. Kenapa? Karena juga tidak terlalu dibahas mengapa penangkapan indrawi perlu diragukan. Tapi dari penjelasan Pak Naufal tadi saya kira, iya tentu saja. Karena Neoplatonisme dan Platonisme. Tapi tidak terlalu banyak dibahas di sini ya. Penangkapan indrawi lalu kemudian diragukan gitu. Seperti saya melihat kotak ini warnanya merah, kali bukan merah gitu. Nah itu saya kok tidak melihat Agustinus ada membahas itu maupun di dalam buku ini dibahas. Tapi oke. Yang selanjutnya agama warisan itu diragukan dan tradisi diragukan. Dan dalam hal ini saya ingin tahu juga, mungkin nanti Ahmadiyah bisa menanggapi kalau ada waktu atau diizinkan. Agustinus punya agama warisan. Dia punya agama warisan. Agama warisan Agustinus itu adalah agama Kristen. Seperti yang diwariskan dari ibunya, Monica. Dan apakah dia menerapkan keraguan itu pada agama warisan dari ibunya itu? Ya, kelihatannya iya, kelihatannya ya, karena dia tidak langsung dibaptis dikatakan di sana kan, dan seterusnya. Jadi barangkali antara penangkapan indrawi dan agama warisan dan tradisi yang lebih berat adalah yang diragukan itu agama warisan dan tradisi. Mengenai yang pertama, penangkapan indrawi mungkin dalam jalan menuju Tuhan, itu yang diragukan ya, tapi mungkin bukan secara keseluruhan penangkapan indrawi diragukan. Lalu tanggapan saya yang berikutnya ditujukan mengenai halaman 111 ya. Pada halaman 111 di sana saya kutip, dikatakan seperti yang telah disebutkan, iluminasi dapat diperoleh jika manusia telah memiliki rasa ragu akan tradisi. Jadi iluminasi itu menyusul rasa ragu ya. Pada paragraf berikutnya dituliskan, setelah manusia mengalami dan melewati tahap ragu akan tradisi, iluminasi ilahiyah diperoleh karena sikap ragu. Jadi yang pertama itu susul menyusul secara temporal, yang kedua ini susul menyusul secara kausal. Jadi diperoleh karena sikap ragu. Dapat menjadi jalan yang membawa manusia sampai pada kebenaran. Pertanyaan saya di sini adalah, seperti apa itu hubungannya sikap ragu dengan iluminasi? Apakah iluminasi disebabkan oleh sikap ragu? Kalau disebabkan, maka sebab menyebabnya itu relasinya apakah kalau ragu itu adalah suatu syarat cukup untuk memperoleh iluminasi, ataukah ragu adalah syarat mutlak untuk memperoleh iluminasi? Dengan kata lain, kalau ragu, lu bakal dapat iluminasi, ataukah kalau lu nggak ragu, lu nggak bakal dapet iluminasi. Jadi kita perlu bertanya di sini, apakah variannya hanyalah ragu lantas dapat iluminasi, ataukah juga tercakup ragu tapi tetap gelap juga? Dan ketiga, yakin tidak ragu dapat iluminasi juga. Atau yang keempat, yakin tapi tetap gelap juga. Ada nggak varian itu? Nah itu mungkin perlu dijawab oleh pengarangnya sendiri ya. Lalu yang kedua, dikatakan di halaman 89, iluminasi itu bergantung pada manusia itu sendiri. Apakah dia mau menerimanya, apa tidak. Ya tentu saja orang yang mendapat iluminasi adalah orang yang sudah menerima bahwa iman itu perlu dipikirkan ulang. Tentu mungkin bukan tepat pakai istilah ragu terus-menerus, tapi mungkin bersikap kritis, lalu dari ragu menuju kepada yakin misalnya. Dan ragu perlu dibedakan daripada curiga misalnya. Ragu dan curiga itu kan dua hal berbeda. Curiga ditujukan kepada si pribadi, ragu ditujukan kepada pribadi sendiri yang menerima suatu statement. Jadi yang kedua di sini, pertanyaan saya adalah di halaman 89 dikatakan, saya mengutip, karena menurut Agustinus, setiap manusia dapat memperoleh cahaya dan pada dasarnya cahaya ilahi telah terdapat dalam diri manusia, bergantung pada si manusia itu sendiri, apakah ia mau menerima cahaya tersebut atau tidak. Sepanjang saya membaca Agustinus, saya sepertinya merasa ada sesuatu yang saya ragukan di sini. Apakah Agustinus akan mengatakan bahwa
cahaya ilahi terdapat dalam diri manusia itu bergantung pada si manusia itu sendiri, apakah dia mau menerimanya atau tidak. Tuhan tergantung kepada manusia. Ya. Nah, itu yang saya ragukan. Yang ketiga, di halaman 89 juga ya. Di halaman 89 juga dikatakan, ajaran pada paragraf kedua, ajaran Agustinus mengenai iluminasi tidak dapat ditinjau murni dari pemikirannya sendiri. Dibutuhkan interpretasi dari filsuf-filsuf setelah zamannya, seperti para pemikir Ordo Fransiskan dan seterusnya. Dan pertanyaan saya di sini adalah, benarkah doktrin iluminasi Agustinus itu tidak dapat ditinjau murni dari pemikirannya sendiri, dari intrasistem? Karena jika demikian, apakah berarti Agustinus tidak dapat meninjaunya sendiri atau tidak dapat memahaminya karena para pemikir dari Ordo Fransiskan baru muncul setelahnya? Ya, sekaligus mungkin saya sedikit mempertanyakan di sini. Kemudian contoh yang diberikan Thomas Aquinas, ya mungkin Bonaventura mungkin yang, karena Aquinas tahu saya dari Dominikan ya. Lalu kemudian yang ketiga, soal ini yang terakhir ya, yang keempat maksud saya. Soal krede dan kredo itu ya, dari Agustinus dan dari Anselmus. Jadi crede ut intelligas, kata Agustinus, percayalah maka kau akan paham. Atau itu berbeda dari yang muncul beberapa ratus tahun setelahnya, yaitu credo ut intelligam Anselmus, yaitu aku percaya maka aku paham. Dan itu rujukannya di halaman 95 dan 97 ya. Tentu saya setuju bahwa credo berbeda dari crede. Saya setuju itu. Tetapi pertanyaan saya adalah di sini yang saya ragukan. Bukankah baik di dalam Agustinus maupun di dalam Aquinas, dalam keduanya ini, baik crede maupun credo itu mendahului pemahaman. Agustinus menyarankan orang untuk percaya. Anselmus mengaku dia sudah percaya, makanya dia bisa mengerti. Jadi percaya itu diletakkan oleh kedua pemikir di sana sebagai awal, bahkan syarat. Entah itu syarat sufficient, entah itu syarat necessary. Saya kira barangkali bisa lebih ke arah syarat sufficient atau necessary bahkan. Untuk kemudian orang itu bisa percaya, dan percaya itu nanti kemudian menjadi syarat daripada iluminasi ya. Nah, itu yang saya pertanyakan. So, tapi apa yang saya bisa ambil dari buku ini? Seperti tadi saya awali, saya setuju sekali bahwa iman yang kita warisi dari orang tua kita perlu untuk kita perbarui, perlu kita kunyah lagi tanpa kemudian kita mengambil kesimpulan, ya saya menerima. Tidak perlu harus begitu. Bisa juga sebaliknya. Dan saya mengambil, seperti juga Pak Naupal tadi mengambil dari keyakinannya, saya juga mengambil dari keyakinan saya. Saya kira ini dalam banyak hal berbunyi mirip sekali. Yaitu, saya ambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal 46 ayat 8, dikatakan, ingatlah hal itu dan jadilah malu, pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Jadi di sana Yesaya memberikan tantangan kepada umat Israel yang memberontak di sana untuk mempertimbangkan sendiri dalam hati mereka perkara hidup mereka. Sesuatu yang bukan sekedar ikuti saja pertimbangan orang tuamu, ikuti saja apa kata pemuka agamamu. Dengan kata lain, Nabi Yesaya di sini berbunyi seperti Immanuel Kant menganjurkan orang untuk mendapatkan Aufklärung atau iluminasi itu. Hendaklah engkau berani berpikir bagi dirimu sendiri, menjadi free thinker, sapere aude, berani untuk meninggalkan tutelage, menyandarkan diri pada opini orang lain, beropinilah sendiri. Yang kedua saya ambil dari Matius pasal 16 ayat 15, perkataan dari Yesus dari Nazaret sendiri. Dia katakan begini, tetapi katamu, siapakah aku ini? Dia katakan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tentu menjawab ya pada bagian depan-depan itu. Kata orang, kau ini Elia, kata orang, kau ini Yohanes, kata orang, kau ini nabi-nabi yang lain, dan seterusnya. Lalu Yesus mengatakan, tapi katamu, sapere aude.
Berpikirlah bagi dirimu sendiri, Petrus. Menurutmu, aku ini siapa? Ya, jadi 2 itu saya kira boleh menutup tanggapan saya mengenai buku ini. Jadi saya percaya bahwa mengambil tanggung jawab untuk berpikir bagi diri sendiri adalah sesuatu yang diperlukan untuk revitalisasi agama. Seperti dalam tradisi saya sendiri, tradisi Protestan, kita mengenali adanya satu momen di abad ke-16, ada Martin Luther yang pada satu persidangan di Worms di hadapan seorang yang paling berkuasa di Eropa waktu itu, Kaisar Charles V. Dia mengatakan, disinilah saya berdiri, bujuklah hati nurani saya, karena saya tidak bisa mundur dari titik ini. Jadi, here I stand. Walaupun dia tidak mengatakan here I stand, tapi kira-kira begitu, saya tidak bisa mundur lagi, karena hati nurani saya tertawan oleh kebenaran di sini. Saya yang tertawan, bukan ayah saya, bukan ayah rohani saya, tapi saya. Jadi, saya kira itu menjadi satu afirmasi bagi kegiatan ini, walaupun saya mempersoalkan, saya meragukan istilah ragu di sana, sebab apakah saya ragu apakah Augustinus mengatakan atau memakai istilah ragu di sana, tapi dari keseluruhannya mungkin kritis atau mengolah skeptestai itu ya, memeriksa dengan teliti, memandang dengan teliti ya, kata-kata daripada orang-orang skeptis itu ya. Jadi memeriksa dengan dekat, dengan teliti. Ya, mungkin. Ya, itu skill sepanjang saya. Baik, terima kasih Bapak Jadi atas tanggapannya. Beda dengan Pak Naufal tadi, kalau Pak Naufal lebih mengkritis, setuju dengan Agustinus dan menjelaskan bagaimana teori Agustinus tersebut gitu. Pak Jadi lebih fokus bagaimana Mbak Dea menuangkan tulisan dan pikirannya dalam buku ini gitu. Jadi kalau saya bisa simpulkan tadi, yang paling digaris bawahi oleh Pak Jadi adalah bagaimana Pak Jadi meragukan kalimat meragu itu sendiri yang dipakai oleh Mbak Dea pada buku Meragu untuk Beriman. Kalau kata Pak Jadi lebih baik dipakai term mengkritisi saja gitu, karena sebetulnya ini usaha untuk mencari pembenaran gitu kan, bukan meragu seutuhnya gitu. Kemudian betul juga tadi kata Pak Jadi, keraguan pasti punya batas, tapi di sini Mbak Dea tidak menyampaikannya secara jelas gitu. Tapi satu yang pasti, keraguan itu tidak boleh mempertanyakan keberadaan Tuhan secara empiris saja gitu kan. Dan sebetulnya yang dikejar kan juga bagaimana Tuhan secara spiritual itu juga gitu kan. Kemudian menarik juga, tadi saya bikin beberapa list pertanyaan dari Pak Jadi, kemudian ada juga pertanyaan mengenai apakah ragu satu-satunya syarat untuk iluminasi gitu. Apakah misalnya jika orang tidak melalui proses ragu itu gitu, apakah seseorang itu tidak bisa mencapai proses iluminasi itu gitu. Kemudian Pak Jadi juga jadi mempertanyakan apakah iluminasi bergantung pada penerimanya gitu. Kalau tadi kalimatnya Pak Jadi tuh Tuhan bergantung pada manusia gitu kan. Nah, kemudian ada juga apa yang Pak Jadi dapatkan dari buku ini. Pak Jadi sama halnya seperti Pak Naufal. Pak Jadi setuju bagaimana sebetulnya kalau bisa saya ubah gitu, kata meragu ini mengkritisi untuk beriman gitu misalnya. Diperlukan gitu untuk agama yang dianut agar misalnya kita mendapatkan agama warisan dari orang tua kita masing-masing gitu. Kita perlu memperbarui pengetahuan itu gitu. Mungkin sekiranya itu singkatnya bisa saya rangkum ulang dari Pak Jadi. Mungkin akan menarik jika Mbak Dea selanjutnya memberikan jawaban-jawaban dari Pak Jadi gitu, jawaban-jawaban untuk Pak Jadi, atau bisa juga memberikan tanggapan dari Pak Naufal, bisa juga memberikan tanggapan untuk Pak Jadi. Jadi untuk Mbak Dea dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya atas dua kritik tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Naufal dan terima kasih banyak Pak Jadi. Terima kasih banyak juga ya untuk moderator. Ini saya juga jadi meragukan tulisan saya sendiri ya jadinya. Ya tapi at least saya ada berpikir bahwa ya
saya ada berhasilnya dalam menulis buku ini, karena apa ya, jadi membuat apa ya, kita memiliki suatu sikap kritis ya terhadap apa yang kita terima ya dalam hal ini, dan dalam arti ini adalah soal agama ya. Karena kan beragama itu kan juga ini ya, belum ini ya, maksudnya belum maksud sampai ke dalam tahap ilahi ya, bisa jadi di dalam institusi ya, kayak gitu ya Pak Nepal ya. Terus juga ada beberapa poin juga sih ya yang di sini yang membuat saya juga menyadari sesuatu yang saya sendiri juga belum aware ya ketika saya menulis naskah ini. Di sini mungkin saya mau menanggapi Pak Yadi ya, tentang bagaimana soal penangkapan indrawinya. Terus yang mana sih lebih tepatnya ya yang diragukan ya dalam konteks pemikiran Agustinus ini? Saya bisa langsung ya secara terus terang mengatakan bahwa ini adalah bentuk elaborasi ya dari pemikiran Agustinus sendiri, yang mana kalau secara umum, secara awam, Agustinus itu dipandang sebagai seorang filsuf yang justru anti terhadap skeptisisme, karena salah satu tulisannya yang berjudul Contra Academicos itu dengan jelas dan terang mengatakan bahwa skeptisisme itu harus dilawan. Mungkin di sini terlihat paradoks ya. Apa yang saya tuliskan di sini dengan apa yang dituliskan oleh Agustinus sendiri itu kok kayak nggak nyambung. Apa jangan-jangan ini dia ini sesat gitu membaca Agustinus gitu ya, atau salah baca gitu misalnya. Nah, di sini saya lebih melihat kepada apa yang dialami dan yang dirasakan oleh Agustinus sendiri. Ini adalah hasil dari pembacaan saya terhadap konteks kehidupan Agustinus ya, proses eksistensial Agustinus dalam dia mencari Tuhan. Yang mana yang diragukan? Ya, kalau kita melihat dari hidupnya Agustinus, dia meragukan segala sesuatu ya. Bukan meragukan mungkin ya kok tadi kata Pak dan Pak Yadi ya, tapi dia kritis terhadap apa saja ajaran dan apa saja yang dia terima melalui pengalaman indrawinya. Di sini kalau saya di posisi saya yang sekarang ya, bukan ketika saya menulis buku ini, lebih tepatnya buku ini kan saya tulis tahun 2021 ya, yang sebenarnya naskah mentahnya adalah skripsi saya tahun 2018, berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu, kemudian 2 tahun yang lalu, tapi ketika saya melihat tulisan saya sendiri ya, self-kritik tulisan saya sendiri adalah, saya juga mempertanyakan apakah ragu adalah satu-satunya jalan untuk iluminasi. Kalau saya kira ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan iluminasi. Karena di dalam iluminasi sendiri juga luas ya. Ada juga ya pemikir-pemikir Islam yang memikirkan dan merefleksikan tentang iluminasi seperti Surawadi ya, Pak. Yang mana tentunya berbeda ya, memiliki cara yang berbeda dengan apa yang tanda kutip Agustinus alami. Jadi saya kira jawaban itu ini hanya menjadi salah satu jalan ya, salah satu jalan untuk memperoleh iluminasi ya, yang atau lebih tepatnya salah satu jalan yang berpotensi memperoleh iluminasi. Di situ juga ini ya berkaitan juga soal pertanyaan Pak Yadi tadi ya, soal sikap ragu dan iluminasi ya.
Dan apakah ragu ini adalah syarat mutlak? Karena bisa jadi ya ragu gitu ya, skeptis ya, tapi ya tetap tidak mendapatkan iluminasi tersebut, tetap tidak mendapatkan terang atau cahaya ilahi yang ingin dicapai. Ya bisa jadi ya udah tetap di dalam ya keraguan itu sendiri gitu ya, atau bisa jadi masuk ke dalam skeptisisme radikal seperti misalnya David Hume katakanlah. Di sini kaitannya adalah sikap kritis itu adalah salah satu usaha yang dapat manusia lakukan untuk memperoleh iluminasi. Tapi kita dapat iluminasi ya atau enggak ya itu enggak segampang kayak misalnya menjawab pertanyaan 1 tambah 1 sama dengan 2. Misalnya kalau gua kritis, gua otomatis dapat iluminasi. Ya, saya kira nggak mutlak seperti itu juga ya. Tetapi bisa jadi ini adalah soal salah satu cara yang bisa dilakukan manusia untuk memperoleh iluminasi itu sendiri. Kemudian nah itu soal pemikir setelahnya ya Pak ya, yang ya, pemikiran iluminasi yang kemudian ibarat di booster ya oleh pemikir-pemikir setelahnya, dan memang jauh ya masanya dari Agustinus sampai kemudian ke Bonaventura sampai kemudian ke Thomas Aquinas. Di sini ya memang saya sambil cerita juga ya, ketika saya mencari pemikiran iluminasi dari Agustinus sendiri itu ternyata sulit ya, cukup sulit. Saya membaca beberapa teks dan mungkin ya kurang juga ya apa yang saya baca. Di situ Agustinus memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa ini soal terang ilahi atau cahaya ilahi itu tidak secara literal ya. Agustinus mengatakan demikian. Tapi kemudian dibaca ulang ya oleh Bonaventura salah satunya ya. Ada juga di halaman tadi disebut juga sama Pak ya di halaman sebentar 89 ya kalau nggak salah ya. Sorry, 89 itu yang ini ya soal gimana Pak ya? 89 nggak? Oh iya, oke. Di sini sebenarnya saya tuh mau meng-highlight juga soal ini ya, Bonaventura ya, karena yang soal ini yang juga masih ada kaitannya dengan Neoplatonisme, yaitu soal via purgativa, via illuminativa, dan via unitiva. Di situ saya mengelaborasikan satu pemikirannya Neoplatonisme, kedua Agustinus, dan yang ketiga Bonaventura ya. Untuk apa membuat tahu ini iluminasinya itu sebenarnya tuh apa ya? Ini sebenarnya Neoplatonisme, Agustinus dan Bonaventura punya tujuan yang sama loh gitu, yaitu untuk memperolehan terang ilahi tersebut ya. Jadi ini adalah ya salah satu bentuk elaborasi saya yang memang saya juga sampai sekarang ya, meskipun saya sudah lewat 5 tahun meneliti soal ini, dan ya bukunya juga 2 tahun ya, saya juga masih struggle juga ya untuk mencari soal doktrin iluminasi ini. Dan ya memang tapi bukankah memang perjalanan filsafat itu demikian ya? Kita tuh kan ketika mempelajari satu pemikiran filsuf,
kita juga perlu melihat pemikiran sebelumnya dan pemikiran setelahnya, gitu. Yang mana dari situ kita bisa tangkap, ya, ada sesuatu benang merah yang memang atau satu yang ingin mereka cari. Terus kemudian yang credo ut intelligam dan crede ut intelligas. Nah ya, ini menjadi ini ya, suka kebolak-balik ya. Oh, Agustinus credo ut intelligam gitu. Enggak, bukan. Agustinus itu crede ut intelligas ya. Credo, crede ut intelligas, ut intelligam ya. Oh, saya juga sambil sharing ya di sini. Ketika saya meneliti soal ini, saya sampai tanya ya ke pakar bahasa Latin gitu kan, bener nggak sih credo dan crede itu beda? Dan ternyata memang iya, berbeda gitu ya. Terus juga intelligam dan intelligas. Jadi memang maksudnya tuh berbeda ya. Anselmus dia mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Agustinus di dalam salah satu khotbahnya ya. Saya lupa di khotbahnya dia pas Natal atau Pentakosta, saya lupa ya. Dia mengatakan bahwa crede ut intelligas ya. Jadi itu adalah sebuah ajakan ya, ajakan kepada para jemaat ya. Ya, tapi kemudian kemudian dielaborasikan oleh Anselmus yang menjadi suatu pernyataan ya, suatu kesaksian, atau mungkin bisa kita katakan juga suatu syahadat mungkin yang dilontarkan oleh Anselmus. Ya, kira-kira seperti itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dea atas jawaban-jawaban yang diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan Pak Jadi tadi. Mungkin kalau bisa saya simpulkan secara singkat saja ya. Tadi apa yang ditulis sama Mbak Dea di sini adalah usaha Mbak Dea untuk memahami Agustinus dalam kesulitan Agustinus dalam menjalani dalam mengkritisi kembali agama yang dianutnya. Di sini Mbak Dea memandang Agustinus sebagai pribadi yang terus-menerus meragu gitu kan, dan itulah proses untuk mencari eksistensialisnya. Nah, kemudian betul tadi kata Mbak Dea, ternyata ada pertanyaan dari Pak Yadi, apakah ragu adalah salah satu-satunya jalan untuk menuju iluminasi? Dan ternyata jawaban dari Mbak Dea adalah bukan satu-satunya jalan, tapi salah satu jalan gitu. Dan ketika manusia pada akhirnya mendapatkan iluminasi gitu, bukan sesimpel kita bisa menentukan, oh ya saya bisa menerima iluminasi, oh tidak saya belum siap menerima iluminasi gitu. Maksudnya bukan sesimpel itu kalau kata Mbak Dea ya. Kemudian setelah tadi banyak kritik juga dari Pak Yadi, kemudian ada masukan dari Pak Nopal juga, dan bagaimana Mbak Dea yang sekarang, Mbak Dea di tahun 2023 memandang kembali tulisan Mbak Dea di tahun 2021 yang naskahnya ditulis tahun 2018. Mbak Dea ternyata banyak banget refleksi kembali mengenai tulisannya, bahkan juga muncul keraguan-raguan atas tulisannya sendiri gitu. Menurut saya menarik gitu. Jadi ini bisa menjadi ajang untuk siapa tahu ada Mbak Dea kedua gitu kan, dengan tulisan barunya gitu. Jadi kayak pembenaran atas buku Peragu untuk Beriman gitu. Oke, mungkin itu yang bisa tadi kami sampaikan dari usaha membedah dan menanggapi buku Meragu untuk Beriman ini. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan untuk audiens, ada 3 pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Boleh? Boleh disebutkan nama dan asalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Rani, saya mahasiswa sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara. Ada beberapa hal saya pikir yang saya kesini sebetulnya tertarik dengan broadcast yang tersebar di grup WA yang mampir ke HP saya. Di situ dikatakan skeptisisme begitu ya. Saya bertanya gitu,
sama Agustinus skeptisisme gitu ya. Taruhlah misalnya Agustinus itu skeptis gitu, tapi mungkin bukan berarti skeptisisme gitu. Itu yang pertama. Itu yang mungkin barangkali mengantarkan saya ke sini. Saya pernah ambil mata kuliah Reading Confessiones. Kurang lebih itu mungkin termasuk yang mengantarkan saya ke sini gitu ya. Pertama, dari kata-kata skeptis gitu ya, tanpa bermaksud untuk merendahkan skeptisnya Agustinus untuk meraih iluminasi, katakanlah tadi yang sering disebut, saya berpendapat semua filsuf itu skeptis gitu pada akhirnya, karena melahirkan karya-karya filsafat gitu. Artinya ketika kata-kata meragu atau skeptis untuk beriman itu tidak, dalam tanda kutip, tidak begitu spesial untuk Agustinus gitu, saya pikir begitu. Nah kemudian saya nggak membaca Contra Academicos atau karya-karya yang lain, tapi kalau dari Confessiones saya melihat sepertinya skeptisnya itu terletak pada ketika dia berada di panikeisme gitu ya, dia ragu terhadap apakah dosa itu akan diampuni gitu ya, apakah manusia itu akan diberikan rahmat, anugerah begitu. Stop sampai di situ gitu. Saya tidak melihat keraguan setelahnya gitu. Kalau dikatakan ketika beriman kemudian menjadi naik gitu ya eksistensial manusia, karena kan Agustinus ya seperti yang Pak Naufal sebutkan sebelumnya, bahwa dia ini kan banyak mempelajari Neoplatonisian begitu. Artinya ketika manusia itu terbuat dalam tanda kutip dari konversio atau emanasi gitu ya, bertemu dengan materia tubuh, dan kemudian dia terjebak dalam tanda kutip menjadi berdosa begitu. Dosa itu kemudian kata Agustinus, oke, berarti kita harus keluar dari materia tubuh gitu dan kembali kepada remanasi lah, bahasa umumnya seperti itu. Nah saya melihat akhirnya bukan pada eksistensial diri selaku hamba gitu ya, tapi saya melihat justru kembali kepada Tuhan gitu. Jadi apa-apa tuh kembali kepada Tuhan gitu. Akhirnya ya manusia sebagai yang punya materia itu tidak punya apa-apa gitu. Ketika dia bicara tentang penciptaan, ketika dia bicara tentang waktu pun dikembalikan kepada waktu yang ilahiyat begitu ya, kurang lebih. Nah saya tidak melihat keraguan itu sih Mbak, terus terang ya, dalam karya setelah, ya mungkin setelah dia bicara pencurian buah pir gitu ya, ketika dia bicara tentang kejahatan yang dilakukan dengan teman-temannya gitu. Saya tidak melihat skeptis untuk itu dan kemudian kembali kepada katakanlah remanasi gitu ya, ke Tuhan, naus dan sebagainya. Itu sih, ya itu aja mungkin ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Rani dari STF Dea Karya atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Mbak Dea jika ingin memberikan jawaban. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam membaca Agustinus itu memang butuh usaha yang besar memang. Karena kenapa? Yang pertama, Agustinus itu banyak self-kritik. Dia itu banyak mengkritik tulisannya sendiri. Misalnya, yang jadi ultimate bagi tulisan Agustinus adalah Retractationes. Itu tulisan terakhir beliau sebelum meninggal, yang mana dia mengkritik semua yang pernah dia tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pemikiran Agustinus itu banyak inkonsistensi, banyak paradoksnya, dan saya kira itu adalah salah satu ciri khas dari filsafat klasik. Karena kita mungkin kalau misalnya baca teks Yunani, teks Helenisme, terus juga teks yang Romawi ya, seperti Stoa misalnya, itu juga banyak ya yang kita pembaca sekarang mungkin ngelihatnya, oh ini kayaknya gak konsisten, perasaan lu tadi ngomong begini deh gitu. Banyak sekali dalam pemikiran Agustinus. Terus kemudian yang ketiga, Agustinus itu bisa dibilang pemikirannya itu bisa dibagi menjadi dua, Agustinus 1 dan Agustinus 2. Layaknya Heidegger ya, yang mana Heidegger kita juga bisa lihat Heidegger 1, Heidegger 2. Terus kemudian Marx tua dan Marx muda. Lalu Ludwig Wittgenstein 1, Wittgenstein 2. Demikian pula Agustinus. Yang kemana ujung-ujungnya Tuhan, kembali lagi ke Tuhan. Ya memang itu adalah ciri khas dari filsafat abad pertengahan. Meskipun Agustinus memang dia belum bisa dikatakan sebagai filsuf abad pertengahan, yang dia bisa bilang yang
memulai periode abad pertengahan, tapi bisa bilang dia klasik transisi ke abad pertengahan kan, yang mana ciri khas dari filsafat abad pertengahan adalah semua kembali kepada Tuhan. Tapi itu ada pemikiran Agustinus II, yaitu setelah dia bertobat. Jadi dua fasenya itu adalah yang pertama, Agustinus ketika mengikuti ajaran-ajaran lain seperti misalnya Manikeisme, terus dia juga asketisme ya, terus juga ajaran dan lainnya ya, yang kemudian dia berujung kepada Neoplatonisme ya, ketika dia bertemu dengan Ambrosius itu kan, itu Agustinus I. Terus kemudian Agustinus II adalah setelah dia bertobat, yang mana dia kemudian nanti menuliskan De Doctrina Christiana, on Christian Doctrine, kemudian dia menulis kontra Pelagian, yang dia melawan Pelagianisme misalnya, seperti itu sih. Jadi memang karena itu sebenarnya, karena memang mentalitas Agustinus itu kita bisa lihat ada dua nih, ada Agustinus I, Agustinus II, seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kita baca ini Agustinus ujung-ujung ke Tuhan, itu memang Agustinus II, yaitu setelah dia bertobat. Tapi kalau misalnya kita baca teks-teksnya dia sebelum dia bertobat, itu memang ya banyak banget ya, dimana kita lihat kalau dia tuh sangat mengkritisi kekristenan, kira-kira seperti itu sih. Gitu ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dea atas tanggapannya. Apakah dari Mbak Rani ingin menanggapi kembali atau sudah cukup? Boleh. Barangkali agak rancu ya, karena skeptisisme itu kan satu istilah sendiri lah gitu. Itu sih mungkin ya, karena ya di broadcastnya begitu sih. Tadi beberapa dari pembicara juga mengatakan demikian. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Mbak Amadea. Saya boleh langsung tanggapi? Boleh. Oke. Soal skeptisisme ya, ini sebenarnya saya nih cuma masukin kayak semacam tanda kutip metode ya. Metode untuk kita tidak asal mentah menerima apa yang kita tangkap lewat panca indera gitu. Jadi itu sebuah cara. Ya, memang Agustinus dia justru tulisannya dia menentang skeptisisme, ya. Apalagi di dalam kontra akademik itu jelas sekali Agustinus anti terhadap skeptisisme. Tapi kita bisa lihat juga dalam skeptisisme itu kan di periode klasik itu kan kayak misalnya Pyrrho, Sextus Empiricus sih Pak. Ya, Sextus Empiricus ya. Terus juga ada pemikir-pemikir lain berbeda ya dengan Agustinus. Justru Agustinus jelas-jelas menentang mereka. Tapi kalau saya ya, saya membacanya gitu ya, sebagai pembaca ya, apa yang dituliskan Agustinus di situ, dia secara gak langsung juga nih dia menerapkan skeptisisme nih. Tapi skeptisisme yang jenis lain, yaitu skeptisisme metodis, yang mana skeptisisme metodis itu memiliki masih memiliki satu hal yang mutlak ya. Ibarat kayak kita kupas buah gitu ya, dari kulitnya dulu gitu, terus aja gak ada daging buahnya gitu, tapi di tengahnya tuh ada bijinya gitu, yang mana itu adalah menjadi dasarnya. Nah itu ciri khas dari skeptisisme metodis, dan saya kira itu yang dilakukan oleh Agustinus, tapi secara tidak langsung, nggak secara gamblang dia melakukannya. Kira-kira seperti itu sih. Ya, terima kasih. Oke, sepertinya dari Mbak Rani sudah cukup ya tadi. Mungkin dari Pak Yadi atau Pak Noval ingin menambahkan sesuatu gitu terhadap pertanyaan Mbak Rani atau jawaban dari Mbak Dea. Apakah ada Pak Yadi dan Pak Noval? Silakan. Ya, saya cenderung setuju dengan Mbak Rani punya pengamatan ya, yaitu kalau skeptisismenya Agustinus dipahami sebagai tidak menerima begitu saja, lantas dia memikirkan ulang, dia meragukan opini dia, doksa dia ragukan itu. Jadi itu bukan epistem, pemisahan antara epistem dengan doksa.
Saya kira tentu semua filsuf kan melakukannya, bahkan semua ilmuwan melakukannya. Dan basically semua manusia yang bertanggung jawab terhadap opininya sendiri harus melakukannya. Tidak bisa serta-merta mengatakan inilah kebenarannya, begitu. Jadi saya kurang lebih sih cukup setuju. Walaupun of course yang dilakukan Agustinus bisa untuk kemudian kita terima di dalam kita memeriksa agama warisan kita. Jadi saya kira waktu saya membaca buku ini, saya mendapati bahwa benang merahnya kelihatan itu adalah dari bagian epilognya. Itu sih, lebih ke sana. Oh iya, tujuannya itu, saya jadi mengerti. Ya. Oke, terima kasih Pak Yadi tanggapannya. Mungkin memuaskan Mbak Rani tadi ya. Apakah dari Pak Nopal ada tanggapan? Oke, silakan. Terima kasih Mbak ya. Ketika baca judul dasarnya memang menarik ya untuk didiskusikan. Ragu untuk beriman itu juga menarik juga gitu kan. Oh, setelah saya baca maksud dari pengarang ini media bahwa meragukan itu sebagai sebuah proses pencarian kebenaran. Jadi sebagai makhluk yang besar-besaran saya mengikuti cara pikir penulis gitulah ya, bahwa kita yang punya kesadaran pasti tidak mungkin kita percaya begitu saja. Maka ada proses berpikir, merenung, dan di situ pasti kita meragukan. Tapi dia bukan puncak, karena skeptisisme ditolak juga jelas-jelas oleh Agustinus sendiri. Oh, saya membaca pikiran Amedia begitu, sehingga oh ini barangkali untuk jualan bukunya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Noval atas tanggapannya, menarik sekali ya. Oke, selanjutnya di pertanyaan kedua, apakah ada yang ingin bertanya untuk pertanyaan kedua? Dipersilahkan jika ada. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin bukan bertanya, siapa tahu ingin memberikan tanggapan saja gitu, dipersilahkan. Oke, belum ada ya. Sebentar. Gimana ya? Jadi apa? Menarik sih saya mendengar obrolan hari ini ya. Saya melihat Mbak Dia mulai wah mempertanyakan kembali gitu kan. Gak apa-apa. Betul. Jadi benar-benar ragu gitu. Jadi ini sebenarnya jangan-jangan ini acara untuk membantu Mbak Dea membenarkan pikirannya gitu, untuk kembali menulis gitu kan, siapa tahu. Nah, mungkin itu sih yang kalau saya kasih pertanyaan terakhir, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, akan saya tutup sesi tanya jawab ini. Oke. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Kalau kayak gitu, mungkin karena tadi udah banyak banget diskusi dari Mbak Dea, dari Pak Yadi, dari Prinanya tadi, Mbak Rani, dan dari Pak Naupal juga. Mungkin untuk menutup diskusi bedah buku hari ini, boleh Mbak Dea menyampaikan akhir katanya sebagai penulis. Dipersilahkan Mbak Dea. Kayaknya dari tadi ada yang bukan ada ya, banyak yang menyinggung soal judulnya. Ya memang ya, ketika pertama kali buku ini diumumkan oleh penerbit Cantrik Pustaka yang hadir juga pada hari ini, nih langsung komentarnya adalah, wah nih siap-siap ya Dea ya, buku kamu bakal dibredel. Karena kan banyak buku-buku yang dibredel ya, termasuk ini ya, buku-buku self-help itu kan juga banyak yang dibredel juga ya, karena katanya ya memprovokasi lah apapun itulah ya. Sebenarnya yang memberikan judul ini bukan saya kasih tahu aja, ini bukan saya, tapi Pak Harsa. Jadi silakan bertanya kepada Pak Harsa. Tapi sebenarnya
saya berharapnya dengan adanya buku ini juga kita juga bisa merefleksikan ya kehidupan keimanan kita, kehidupan keberagaman kita, karena kan sekarang ini banyak ya isu-isu yang soal identitas, yang mana identitas itu soal agama lah, soal bertuhan lah gitu kan. Dan ini juga menjadi salah satu apa ya yang sering saya refleksikan ya, apakah orang beragama itu otomatis memang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan? Itu yang selalu saya pertanyakan. Dan ya itu juga yang memotivasi saya untuk menulis buku ini, yang mana saya harapkan kita ya, apalagi kan menghadapi tahun-tahun politik yang mana itu juga banyak memakai isu-isu agama, juga ad hominem itu berdasarkan agama ya. Saya berharap ya buku saya ini bisa mendorong kita untuk kita bisa lebih kritis ya dalam beriman dan beragama. Dan tentunya saya juga karena ini ya nggak tahu penerbit Bung Naufil di mana ya? Apakah Bung Naufil ada di ruangan ini? Oh nggak ada ya, mungkin di depan ya. Ya kalau Bung Naufil berkenan ya, saya sepertinya akan merevisi buku ini dan agar lebih mendarat dan bisa lebih apa ya aplikatif ya untuk kehidupan kita dalam beragama. Ya jika penerbit berkenan, tetapi ya ada syarat ketentuannya seperti itu ya. Karena kebetulan juga ya bersyukur stok sudah mau habis, dan mungkin untuk cetak ulangnya adalah untuk merevisinya berdasarkan juga masukan-masukan dari diskusi kita hari ini, dan untuk apa sih yang perlu kita siapkan ya, sikap kritis yang seperti apa untuk kita dapat menghadapi tantangan ke depannya, lebih tepatnya tantangan dalam beragama. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dea atas akhir katanya. Semoga nanti cetakan kedua bisa hasil revisi ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Tapi sebelum acara ini ditutup, kami ada cenderamata untuk Pak Yadi, Mbak Dea, dan Pak Naufal. Sebentar. Dipersilahkan. Oke, dari Pak Yadi boleh? Jason boleh sambil difoto tolong. Jadi ini cenderamata-nya adalah hasil gambar teman kami dari Departemen Keilmuan Dhamma. Dia gambar muka Pak Yadi, Mbak Dea, dan Pak Naufal. Baik, itu dia hasil maaf. Itu dia sesi pemberian cenderamata tadi. Mungkin sebelum saya menutup acara kali ini, boleh banget kalau kita dokumentasi bersama-sama ramai-ramai ya. Jadi kita begini Pak posisinya. Pak Yadi, Mbak Dea, dan Pak Naufal di sini. Jason fotografer dari depan. Boleh. Kita foto rame-rame ya kalau bisa. Yang dari sini agak ke sini, agak ke tengah aja kalau boleh. Dari yang di sini kalau boleh ke tengah aja. Terima kasih.
Kamu 1, 2, 3 gitu? Enggak, bukan. Itu manualnya ini ke tengah semua nih. Ayo tengah semua yuk. Ayo kawan-kawan. Ayo. Kalau boleh silakan bergerak. Mari kita berfoto bersama. Betul. Fokusnya doang ya gua auto ini. Ini lu fokusnya auto ini. Saya dulu pakai live nih. Untuk Pak Yadi, Mbak Dari Dea, belakang dan sini Pak nggak sih? Bob, boleh? Son, dari belakang meja nggak sih? Ini kedekatan. Ah, lu bikin punggung gue sakit aja. Foto boleh geser ke sana. Dia masih kosong di bagian kiri. Di bagian kanan masih kosong. Dia bagian kanan kalian bagian kiri. Bisa bersama Mbak. Enggak deh. Tiga, dua, satu, lagi kak, lagi ya. Oke. Tiga, dua, satu. Sekali lagi ya. Oke. Tiga, dua, satu. Oke. Itu dia acara untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir, Ibu, Bapak, dan teman-teman audiens kalian. Mungkin promosi sedikit, di depan ada booth Cantrik. Banyak buku-buku yang dikeluarkan oleh Cantrik. Buat teman-teman yang mau beli, bisa banget ada di depan. Mungkin sekalian promosi lagi sedikit. Minggu depan, tanggal 25 hari Kamis, kami tuh ada diskusi publik sama Bu Gadi, sama Mbak Abi juga dari Jurnal Perempuan. Judulnya Feminisme, Etika Kepedulian, dan Penerapannya dalam Keseharian. Mungkin bisa hadir, nanti informasi lebih lanjutnya bisa dicek di Instagram Komafil. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selamat sore.